Seperti fakta tren kenaikan COVID-19 sumber yang telah dipaparkan sebelumnya, nampak bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Terbukti dengan tergesanya pemerintah membuka kebijakan PSBB, memberlakukan kehidupan new normal, dan diperparah lagi dengan adanya akses pariwisata terbuka lebar tanpa pengawasan yang ketat. Akhirnya, membawa sumber kepada titik penambahan kasus pandemi ini dengan dalih menyelamatkan ekonomi. Berbeda dengan sistem kapitalis, sistem Islam menawarkan solusi yang bisa menyelesaikan persoalan. Islam merupakan agama dan aturan yang universal. Sudah saatnya kita kembali kepada aturan Sang Pencipta sebagai hamba Allah yang taat. Firman Allah dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembah kepadaku." Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menjalankan seluruh syariatnya dan menjauhi larangannya. Dengan menerapkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengurusan negara, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan hingga pergaulan, sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Pemerintah harusnya serius melindungi warganya dari ancaman COVID-19. Sebagai pemimpin negara yang mayoritas penduduknya Muslim, pemerintah seyogyanya melirik bagaimana Islam mengatasi wabah penyakit menular. Karena Islam memiliki seperangkat solusi dalam mengatasi pandemi. Islam selalu menunjukkan keunggulannya sebagai agama sekaligus ideologi yang lengkap. Ia mengatur semua hal, tak terkecuali di bidang kesehatan. Dalam Islam, kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi pandemi yang belum usai, maka perlu tindakan tegas untuk mencegah kembali bertambahnya kasus. Maka, beginilah cara Islam mengatasi pertambahan kasus COVID-19. Dapat dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut. Pertama, edukasi preventif dan promotif. Islam merupakan agama pencegahan. Telah banyak disebutkan bahwa Islam mewajibkan kaum muslim untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yakni menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pembinaan pola baku sikap dan perilaku sehat, baik fisik, mental maupun sosial, pada dasarnya merupakan bagian dari pembinaan Islam itu sendiri. Dalam hal ini, keimanan yang kuat dan ketakwaan menjadi keniscayaan. Di antara usaha yang bisa dilakukan pada kondisi saat ini ialah terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa COVID-19 belum usai, bahkan terus bertambah, memberikan pemahaman dan membentuk kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Kedua, sarana dan prasarana kesehatan. Pelayanan dan kesehatan berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Karenanya, negara wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan, serta sekolah kesehatan lainnya yang menghasilkan tenaga medis. Negara juga wajib mengadakan pabrik-pabrik yang memproduksi peralatan medis, APD, dan obat-obatan, menyediakan sumber daya manusia kesehatan, baik dokter, apoteker, perawat, psikiater, akupunturis, penyuluh kesehatan, dan lain sebagainya. Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis kepada rakyat, baik kaya ataupun miskin, tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit, dan sebagainya. Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas Baitul Mal, baik dari pos harta milik negara maupun milik umum. Dengan demikian, apabila terjadi kasus wabah penyakit menular, dapat dipastikan negara dengan sigap akan membangun rumah sakit,
untuk mengkarantina penderita atau membangun tempat karantina darurat, serta mendatangkan bantuan tenaga medis yang handal dan profesional untuk membantu agar wabah segera teratasi. Ketiga, melanjutkan kembali karantina. Masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah. Tempat umum ditutup kembali, pengawasan ketat jika ada yang melanggar, serta menjaga kesehatan selama di rumah. Karena berdiam diri di rumah atau tidak bepergian ke daerah yang terdampak juga mendapatkan pahala. Keempat, Islam menginspirasi negara menciptakan vaksin. Islam memasukkan konsep qadar sebagai salah satu yang harus diyakini. Allah telah tetapkan terkait gen, mekanisme mutasi, dampak fisiologi sebuah virus tertentu. Dari situ kita tahu bagaimana mekanisme penyakitnya. Contohnya, identifikasi terhadap kuman Mycobacterium sebagai penyebab TBC yang menyerang paru dan kita bisa pelajari antibiotik untuk mengobatinya dan juga mengenali mutasi kuman-kuman Mycobacterium TB sehingga bisa menjadi resisten. Ukuran-ukuran ini bisa dipelajari dan digunakan untuk memprediksi resiko penyakit. Kemudian dari situ dapat diteliti obat atau vaksinasinya. Terakhir, Islam menjamin kebutuhan rakyat. Selama lockdown dan masyarakat dikarantina, pemerintah berkewajiban mengurusi kebutuhan masyarakat dengan mengirim kebutuhan pokok, menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga masyarakat fokus di rumah selama karantina. Masya Allah, syariat Islam luar biasa dalam mengurusi urusan masyarakat selama masa pandemi. Tentu, kita sangat merindukan cahaya Islam itu datang, insya Allah.